Baik, ini tadi untuk gedung ya. Berarti ada koreksi fiskal positif sebesar 125 juta. Kenapa? Karena penyusutan menurut komersil lebih besar dibanding penyusutan menurut fiskal. Tanah disusutkan 2% setahun, metode garis lurus. Ini salah ya. Jadi salah. Tidak ada ketentuan untuk perusahaan yang bukan pertambangan, bukan perusahaan genteng atau perusahaan batu bata ya, yang menyusutkan tanah. Ya. Berarti harus dikoreksi 2%. Nilai tanahnya berapa? Ya. Koreksi fiskalnya sebesar nilai tanah, sebesar 2% dari nilai tanah. 20 juta rupiah. Oke. Untuk tanah salah ya. Nanti harus dikoreksi fiskal positifkan sebesar 20 juta rupiah. Lalu yang F, piutang ragu-ragu dihapuskan karena yang bersangkutan atau yang berhutang telah meninggalkan Indonesia untuk selamanya tanpa diketahui alamatnya. Ya, maka ya di sini ada ketentuan di dalam pajak itu harus menggunakan metode direct atau metode langsung. Metode indirect, penghapusan piutang menggunakan cara taksiran terhadap piutang yang telah melebihi waktu tagihannya. Nah, ada di dalam akuntansi, sudah dijelaskan mungkin. Saya nggak tahu apakah kalian dapat atau tidak. Semakin lama umur tagihan piutang, maka dimungkinkan semakin kecil tingkat tertagihnya. Ya, logika matematik saja. Piutang yang tidak dimungkinkan ditagih dianggap sebagai kerugian piutang, sehingga cara ini dikenal dengan metode cadangan kerugian piutang. Ya. Nah, yang dianut di dalam perpajakan dianut adalah metode direct atau metode langsung. Ya. Penghapusan piutang akan dilakukan jika benar-benar telah tidak dapat ditagih secara real. Ya. Jadi tidak berdasarkan taksiran kalau metode pajak itu. Undang-undang perpajakan menggunakan metode langsung ya, untuk menghapuskan piutang yang tidak tertagih. Pada kasus ini, maka piutang ragu-ragu ini dapat diklasifikasikan sebagai piutang yang tidak dapat ditagih secara real, sehingga telah sesuai dengan aturan perpajakan dan dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan. Teman terputus ya. Jadi Iya, Pak, terputus, Pak. sering terputus ya, kan tahu ini. Cikampek lagi musim hujan. Baik, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi untuk metode penghapusan langsung ini sudah sesuai, sehingga tidak ada koreksi apa-apa ya. Ya, berarti penghapusan piutang atas debitur yang meninggalkan Indonesia dan tidak diketahui alamatnya di mana, maka sudah tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan metode pajak. Ya. Tidak terjadi koreksi fiskal atas piutang yang dihapuskan secara langsung. Lalu yang G, cadangan umum adalah penyisian laba untuk tujuan umum, merupakan pembentukan cadangan. Nah, ini yang tidak boleh ya. Segala macam dan jenis pembentukan cadangan tidak diperkenankan dalam perpajakan. Maka cadangan umum ini harus dikoreksi atau dikeluarkan dari unsur pengurang penghasilan. Karena cadangan sifatnya mengurangi laba kena pajak, maka adanya koreksi terhadap cadangan umum ini, maka laba kena pajak menjadi bertambah. Sehingga koreksinya disebut koreksi fiskal positif. Sebesar cadangan umum. Berikutnya sumbangan korban Merapi. Ya, analisis segala macam dan jenis sumbangan tidak diperkenankan dalam perpajakan, kecuali sumbangan yang diatur secara resmi oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah, misalnya sumbangan GNOTA ya. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, GNOTA itu bukan Genot ya. PMI dan sejenisnya. Jadi sumbangan itu kalau diberikan langsung tidak boleh dibiayakan ya teman-teman. Ya misalnya sumbangan 17-an. Ya, kan biasanya perusahaan itu dimintai sumbangan 17-an oleh beberapa RT bahkan beberapa kecamatan. Maka sumbangan itu yang diberikan langsung itu tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan. Sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif. Ya, akan menambah kembali laba kena pajak. Sebesar apa? Sebesar sumbangannya. Kecuali kalau untuk sumbangan melalui PMI, sumbangan melalui dinas sosial, yang diatur pemerintah lah ya.
Sumbangan melalui apa kalau sekarang tim COVID ya, Satgas COVID misalnya. Kalau ada orang menyumbang, boleh, dan itu bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sebagai pasal 6 yang saya kemarin sebut ya minggu lalu. Tapi kalau yang langsung, misalnya tiba-tiba ada orang datang minta sumbangan lalu diberi, ya. Nah itu tidak boleh dijadikan sebagai pasal 6, tapi hanya dijadikan sebagai pasal 9. Penghasilan yang bukan mengurangi penghasilan kotor atau ya tidak mengurangi atau tidak bisa dibebankan sebagai biaya. Ya, sumbangan korban Merapi. Datang perusahaan bawa duit segepok gitu, disumbangkan. Nah, mungkin bagi masyarakat sangat terpakai, tapi bagi pajak nggak bisa itu dijadikan sebagai biaya. Dividen yang dibayar sudah jelas ya, dividen itu tidak boleh dibiayakan. Jadi harus dilakukan koreksi fiskal positif. Tadi sumbangan juga koreksi fiskal positif. Lalu PPh pasal 25, analisis segala macam dan jenis pajak penghasilan serta sanksi perpajakannya tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto. Jadi PPh apapun tidak boleh dibiayakan. Jadi tidak boleh disebut ada PPh pasal 25 angsuran, nggak boleh. Ya. Lalu misalnya PPh yang lain, ya. PPh 23, PPh 22 ya. Kaitannya dengan impor, kaitannya dengan bendaharawan, ya, kaitan dengan bunga dividen royalti, ya tidak boleh. Tidak boleh dianggap sebagai biaya. Ya, salah. Dan itu disebut dengan istilahnya ya beda tetap ya. Kan kemarin ada beda tetap, ada beda temporary, ada yang beda yang sementara, temporary different ya. Baik, ada pertanyaan sampai dengan analisis yang terakhir kaitannya dengan PPh angsuran atau angsuran PPh pasal 25. Ya, harus ada koreksi fiskal positif atas angsuran PPh pasal 25 yang sudah dibiayakan oleh perusahaan. Ada pertanyaan? Bukan pertanyaan sih, Pak. Cuman mau ngasih pernyataan, berarti kalau apa perusahaan itu jadi lebih males gitu dong, Pak, nyumbang kalau sumbangan langsung kayak gitu karena nggak diakuin pajak. Ya boleh saja, cuma tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan. Jangan jadi malas, kalau nyumbang silahkan saja. Nyumbang ke GNOTA, nyumbang ke Dinas Sosial, nyumbang ke PMI, boleh dibiayakan. Tapi kalau nyumbang ke RT, nyumbang ke Karang Taruna karena 17-an, nyumbang apapun, itu tidak boleh dibiayakan. Ya, silakan menyumbang, ya, cuma jangan mengurangi pajak. Yang mengurangi pajak berarti kan dibiayakan. Kalau dibiayakan kan jadi mengurangi pajak. Kalau dibiayakan praktis laba menjadi lebih kecil. Kalau laba jadi lebih kecil, negara yang susah. Ya, yang nyumbang perusahaan kok negara yang susah karena dibiayakan. Makanya sumbangan tidak boleh dibiayakan kecuali itu ya ada kecualinya. Kecuali jika sumbangan itu diberikan kepada badan yang dibentuk oleh negara. Boleh. Kan sama dengan bayar pajak juga. Ya kan? Begitu. Logikanya begitu. Bukan menjadi terus, udah nggak usah ada sumbangan buat Karang Taruna. Nggak bisa begitu. Tetap silahkan nyumbang. Cuma harus sadar betul dari awal begitu nyumbang untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, maka sumbangan itu dianggap sebagai bukan biaya yang bisa dikurangkan, tetapi termasuk biaya yang tidak boleh dikurangkan. Pasal 9. Tidak boleh diakui sebagai pasal 6 ayat 1. Saya ingatkan ya pasal-pasalnya biar kalian paham. Karena kalau ditanya pasal ngebelengep semua. Sering di sidang itu ditanya pasal 4 ayat 1 apa? Nggak ada yang bisa jawab. Ya, pasal 4 ayat 2 itu apa? Bengong aja. Duh, saya bilang ini gimana ya. Saya perasaan kalau ngajar selalu saya ungkap. Apa yang saya tahu saya sampaikan. Ya.
Supaya Anda semua pintar, itu aja. Tapi kadang-kadang kalau di sidang apa karena gugup atau bagaimana ya, ditanya pasal 4 ayat 1 apa? Apalagi kalau nanya pasal 6 ayat 1, pasal 7. Ada yang tahu coba, pasal 7 apa? Undang-Undang PPH, Undang-Undang Nomor 7 tahun 83. Ada yang tahu nggak pasal 7 mengenai apa? Tuh kan nggak ada yang tahu. Buka dulu Mbah Google ya. Padahal kalian sudah menghitung itu. Pada saat dulu menghitung PPh orang pribadi. Ada yang disebut PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ya. Nah itu. Ya. Biaya jabatan pasal 6. Kalau ditanya apa itu biaya jabatan? Diam aja ya. Jadi substansi dari mata kuliah ini belum kalian pahami betul-betul. Tapi saya masih punya harapan ya. Asal kalian paham rekonsiliasi fiskal, insya Allah ya ke depan kalian menjadi orang yang mahir ya menghitung pajak. Baik, tidak ada pertanyaan, ada pernyataan tadi mending jangan nyumbang ya. Jadi bukan begitu ya. Farida tadi ya yang komplain. Ya. Pak Diding udah tidur? Belum, Pak. Belum, oke. Masih kenceng. Baterainya baru lagi ya. Kenceng amat. Oke, kita lihat ya. Jadi bagaimana teknik rekonsiliasi fiskal? Tadi sudah saya sebutkan ya, rekonsiliasi fiskal itu tekniknya membuat ya suatu kertas kerja. Tadi kolom 1 adalah nomor urut, kolom 2 keterangan atau nomor nama rekening, kolom 3 angka-angka dari laporan laba rugi, kolom 4 KFP atau koreksi fiskal positif, kolom kelima KFN atau koreksi fiskal negatif, dan kolom 7 adalah laba fiskal atau laba kena pajak kalau tidak ada kompensasi kerugian ya. Baik, kita lihat penjualan 7.653. Tidak ada pengaruh ya, tidak ada hubungan dengan hubungan istimewa, tidak ada penjualan dengan hubungan istimewa. HPP, nah itu tadi harus dikoreksi ya. HPP ya harus koreksi fiskal positif 500 juta, maka HPP-nya menjadi lebih kecil tadi sudah disebutkan, tinggal 4 juta saja. Ya kalau HPP kecil laba jadi besar sehingga disebutnya koreksi fiskal positif ya. Lalu laba kotornya berubah dari 3153 karena ada koreksi terhadap HPP hingga labanya menjadi 3653. Kita lihat di laba fiskalnya ya. Gaji karyawan dikoreksi 138, koreksi fiskal positif. Ingat ya, kalau untuk biaya, koreksi fiskal positif itu menambah biayanya, mengurangi biayanya. Kalau biaya dikurangi, otomatis laba menjadi lebih besar, sehingga disebutnya koreksi fiskal positif ya. Kalau biaya, kalau pendapatan, penghasilan ya, itu akan KFV itu akan menambah. Kalau ini akan mengurang ya. Biayanya berkurang, otomatis laba menjadi lebih. Biayanya dikurangi lagi maksudnya. Biayanya dikurangi lagi, berarti laba akan menjadi lebih besar, sehingga disebut koreksi fiskal positif. Lalu penyusutan mesin ya 100 juta padahal harusnya 250 juta. Sehingga ada kurang koreksi fiskal negatifnya 150 juta. Ya, penyusutan mesin berubah dari 100 juta menjadi 250 juta. Berarti koreksi fiskal positif apa negatif? Koreksi fiskal negatif. Negatif. Kenapa? Dengan biaya bertambah, laba menjadi berkurang. Berikutnya penyusutan gedung 250 juta. Harusnya hanya 125 juta kan? Berarti ada koreksi fiskal positif dikurangi lagi. Ya. Biaya dikurangi lagi berarti ada laba bertambah sehingga disebutnya koreksi fiskal positif. Penyusutan tanah tidak boleh, harus dihilangkan. Jadi ada KFP 20 juta rupiah. Biaya penerbitan saham 5 juta, it's okay, nggak ada masalah. Premi asuransi kebakaran oke, ya. Sumbangan, nah ini sumbangan nggak boleh ya, harus dikurangkan.
Sumbangan tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dikurangkan menjadi 0 di sini ya. Nah, kalau biaya dikurangi lagi berarti ada koreksi fiskal positif. Piutang ragu-ragu oke, tidak ada masalah, tidak perlu koreksi fiskal. Cadangan umum tidak boleh. Ya, karena bukan perusahaan pertambangan, bukan perusahaan asuransi, bukan perusahaan leasing, bukan perusahaan perbankan. Jadi 4 ya perusahaan yang boleh membuat cadangan. Perbankan, asuransi, pertambangan, dan leasing. Ya, boleh membuat cadangan umum. Ya. 200 juta harus dikoreksi fiskal positifkan. Sehingga cadangan umum menjadi 0. Ya. Dividen yang harus dibayar, dividen yang dibayar dianggap sebagai biaya, juga koreksi fiskal positif. Ya, 300 juta dikurangkan lagi biaya dividennya. Ya, oleh sebab itu menjadi 0 KFP, koreksi fiskal positif. Lalu PPh yang dibayar, PPh tidak boleh dibiayakan ya. Berarti ada koreksi fiskal positif sebesar 46 juta rupiah. Total ya pendapatan usaha adalah total biaya usaha nih 2129 juta. Ya, dikoreksi fiskal positifnya 830, koreksi fiskal negatifnya 150. 2129 ya dikurangi 830 ya ditambah 150. Jadinya 1449 juta. 1449 juta. Mengurang kenapa? Karena biaya usaha. Laba sebelum pajak 1.024 ya ini dihitung lagi lalu ditambah ya 1.024 ya ditambah koreksi fiskal positif 1330 ya 1024 tambah 1330 dikurangi 150 hasilnya 2204. Nah kadang-kadang kalian membuat rekonsiliasi fiskal itu ininya tidak cocok ya teman-teman, ini harus cocok ya. 1024 ditambah 1330 dikurangi 150 hasilnya 2204. Kenapa? Kalau ininya cocok dijumlahkan KFP ditambah laba komersil dikurangi KFN adalah laba fiskal, itu harus cocok. Ya. Secara horizontal harus cocok 1024 ditambah 1330 dikurangi 150 2204. Tapi secara vertikal juga dari mulai penjualan ke bawah itu harus cocok juga. Jadi antara perjumlahan vertikal dengan penjumlahan horizontal harus sama jumlahnya. Hasilnya halus laba sebelum pajaknya 2.204 juta rupiah. Saya sarankan kalian membuat secara manual, pakai tangan digarisin gitu ya, jangan pakai Excel. Ya. Pakai garis supaya lebih meresap. Oke, berapa PPh terhutang? Nah ini saya tadi awal sudah saya sebutkan. Kalau kita melihat laporan keuangan dengan omset sekitar di atas 4,8 tapi di bawah 50 miliar menggunakan fasilitas 31E. Kenapa? Karena omsetnya kurang dari 50 miliar tapi di atas 4,8 miliar. Ya, bagaimana menghitung pajak penghasilan yang terhutang? Ini kan sudah kita sudah menghitung laba fiskal nih. Laba fiskalnya 2204. 2204 juta ini laba fiskal. Ya. 2204. Nah, cara menghitung berapa PPh yang terhutang menggunakan fasilitas 31E. Perhitungan PPh yang mendapatkan fasilitas adalah 4,8 miliar dibagi omset sesungguhnya 7,653 miliar kali laba fiskal. Ya. Kali laba fiskal. Ini dengan catatan sekali lagi ya, ingat betul ini omongan saya. Dengan catatan tidak ada kompensasi kerugian tahun lalu.
kalau ada kompensasi kerugian tahun lalu, maka laba fiskal harus dikurangi itu dulu, baru diperoleh PKP. Karena tidak ada kompensasi kerugian tahun lalu, maka laba fiskal... Nggak, ambilin bukunya tolong nggak? Aduh. Nggak pulpen ya, Mas. Aduh. Jangan kenceng-kenceng, siapa ini? Oke, teman-teman kalau berbicara kenceng, saya terus terang ini dipolkan biar suara kalian terdengar jelas gitu. Pendengaran saya kurang bagus, jadi kalau mic kalian tuh saya buat besar, tapi kalau kalian teriak, saya jadi kaget ya. Jadi kalau kalian mau berteriak, silahkan dimatikan mic-nya, karena di telinga saya akan terasa kencang ya. Baik. Saya teruskan ya, menghitung PPh yang mendapat fasilitas adalah 4,8 miliar dibagi omset sesungguhnya dikalikan dengan PKP. Karena di sini PKP sama dengan laba fiskal, maka PKP-nya adalah 2 miliar 204 juta ini ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau ada kompensasi kerugian tahun lalu, maka harus dikurangi dulu. Jadi PKP adalah laba fiskal di suatu periode dikurangi kerugian, kompensasi kerugian tahun lalu yang dibebankan di periode itu. Lumus menghitung fasilitas 31E ya, untuk yang mendapat fasilitas PPh-nya adalah 4,8 miliar dibagi 7,653 miliar kali PKP sama dengan 1 miliar 382 359 860. PPh yang tidak mendapat fasilitas adalah PKP dikurangi yang mendapat fasilitas 821 640 140. Nah, lalu bagaimana menghitung pajak yang terhutang? Kita lihat di sini. Cara menghitung pajak yang terhutangnya adalah untuk yang mendapat fasilitas, ya, cara menghitungnya 50% kali 25% kali 1382359 ini ya. Sama dengan 102.705.018 rupiah. Untuk yang tidak mendapat fasilitas hanya 25% aja langsung kali 821 640 140 hasilnya 205.410.035. Sehingga jumlah PPh yang terhutang adalah 308.115.053. Ini PPh yang terhutang. Saya sebetulnya berharap kalian sudah diajari ini. Tapi tadi saya tanya tidak ada yang bisa menjawab ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa menambah ilmu baru ya kalau memang belum pernah dijelaskan oleh dosen kalian pada PPh Badan ya. Harusnya dijelaskan ini. Baik, PPh yang masih harus dibayar adalah 262 merupakan pengurangan dari jumlah PPh yang terhutang dikurangi dengan PPh yang sudah diangsur sebesar 46 juta rupiah. Sehingga PPh yang masih harus dibayar adalah 262.115.053. Saya ingatkan, PPh pasal 25 dianggap sebagai kredit pajak. Dan kredit pajak itu tidak hanya PPh pasal 25. Bisa ada PPh 21, PPh 22, PPh 23, semua bisa dikreditkan ya. Termasuk PPh 24, penghasilan dari luar negeri. Ya, atau pajak yang dipungut di luar negeri. Pajak yang dipungut atas penghasilan perusahaan dari luar negeri. Jadi kredit pajak itu 21, 22, 23, 24, dan 25. Di sini ya yang ada datanya hanya PPh yang dibayar atau angsuran PPh pasal 25 sebesar 46 juta. Sehingga kurang bayar 262 115.053. Ada pertanyaan? Pak, 25%-nya itu tarif saldo menurun atau gimana, Pak? Kok tarif saldo menurun? Tarif pajak, Neng. Saya mau tanya tarif pajak kan tadi sudah tanya kan. Sebelum 2019 sampai 25% kan? Bukan saldo menurun, itu mah penyusutan. Tarif pajak. Lupa ya? Kalau yang sekarang tarifnya 22 kan Pak ya?
Iya, tapi kan ini laporan rugi labanya tahun 2017, Neng. Jadi masih menggunakan tarif Oh lama. iya, lupa. Kalau itu 2020 betul tarifnya 22%. Gitu ya, pajak itu begitu teman-teman. Makanya seperti sering ada mahasiswa yang saya menjawab betul Pak. Tapi begitu ingat, oh iya salah. Kenapa? Karena berubah tahun saja bisa merubah perhitungan PPh terhutang. Perhitungan 2020 dengan perhitungan 2017 berbeda tarifnya. Kecuali kalau tarifnya nggak berubah. Ya, susah ingat 25% itu bukan saldo menurun. Ya. Ini Iya, adalah tarif makanya tadi pajak. Tarif pajak. Nah, di bawah saya berikan alternatif nih di bawah nih. Kalian perhatikan nih. Jika tidak menggunakan fasilitas 31M maksudnya apa? Jika omsetnya di atas 50 miliar ya. Ini ya jika ya sekali lagi jika. Ini kan nggak kejadian kalau jika mah ya. Jika omsetnya 50 miliar lebih maka PKP-nya langsung aja kali 25%. PKP-nya berapa tadi? 2204 juta kali 25% langsung 551 juta. Angsuran PP pasal 2 lainnya 46 berarti kurang bayarnya adalah 505 juta. Ini hanya untuk memberikan pengertian kepada kalian bahwa setiap omset suatu perusahaan akan menentukan berapa tarif PPh-nya gitu loh. Kalian sebagai orang pajak harus langsung begitu lihat laporan laba rugi, oh ini tarifnya ini, oh ini tarifnya ini gitu loh. Jadi jangan seperti bingung, wah ini bagaimana ngitung tarifnya ya. Jangan 22% semua karena beda ya. Dan perlu saya ingatkan, tarif fasilitas 31E ini sudah diajukan untuk dihapus oleh Menteri Keuangan kemarin. Diajukan kenapa? Merugikan negara, kan penerimaan negara jadi lebih kecil. Coba selisihnya berapa tuh? Dari 262 dengan 505. Ya, separohnya. Paham nih ya, kalian bisa Jauh. membedakan. Kalau menggunakan fasilitas pajaknya hanya 262 juta. Kalau tidak menggunakan fasilitas pajaknya 505 juta. Ini hampir separohnya loh bedanya. Makanya Sri Mulyani kemarin di depan DPR mengajukan fasilitas 31 ini dihapuskan. Tapi alhamdulillahnya DPR-nya menolak. Sehingga fasilitas 31 ini masih tetap berlaku. Ya, kalian kalau yang sering dengar berita, ya kalian dengar beritanya jarang sih ya. Harusnya paham ya bagaimana pengaruh ya antara eksekutif dengan legislatif di DPR menentukan tarif pajak itu bagaimana. Sudah diajukan ke DPR untuk dihapus fasilitas 31. Kenapa dihapus melalui DPR? Karena pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang PPh itu produk DPR. Jadi kalau mau dihapus oleh eksekutif harus melalui persetujuan DPR. Dan DPR alhamdulillah tidak setuju. Kenapa? Bayangkan ya teman-teman, saya punya data bahwa lebih dari 50% perusahaan Indonesia itu di yang ini nih, di yang antara 4,8 sampai 50 miliar. Jadi perusahaan Indonesia itu berada di kisaran perusahaan menengah. Mereka akan menjerit kalau fasilitas 31 ini dihapuskan oleh Menteri Keuangan dan disetujui oleh DPR. Untungnya tidak disetujui. Kalau disetujui, waduh. Saya juga ngerti sih kenapa Sri Mulyani ingin menghapuskan fasilitas 31E. Karena pengaruhnya besar terhadap penerimaan pajak negara. Nah ini kalian dari satu kasus saja PT Mujele. Kalau dihapus fasilitas 31E, negara akan bertambah penghasilannya 2 kali lipatnya hampir. Dari 262 ke 505. Besar sekali penghasilan yang akan diperoleh oleh negara dari penerimaan pajak PPh badan ini. Itu pembahasannya teman-teman. Ya, jadi bagaimana rekonsiliasi fiskal ini merupakan pengetahuan yang wajib harus kalian pahami. Saya sebutnya seksi. Kenapa? Kalau kalian tidak bisa menghitung rekonsiliasi fiskal, maka saya berkecil hati kalian menjadi ahli pajak yang baik, ahli pajak yang unggul. Ya. Padahal kan keinginan dari Setiami sarjana yang dihasilkan adalah yang unggul ya.
berdaya saing, ya, dan berakhlak mulia. Nah, unggul saja tidak bisa karena rekonsiliasi fiskalnya juga belum paham. Jadi saran saya kalian mencoba membuat sendiri tanpa melihat materi ini. Kalian buat sendiri bagaimana kolom-kolomnya, bagaimana pengaruhnya. Insya Allah kalian akan paham. Tapi kalau tidak, insya Allah kalian akan bingung. KFN, KFV, KFN, KFV. Akhirnya hitung kancing. Ya kalau hitung kancing ya nggak akurat ya. Insya Allah hasil ujiannya juga tidak akurat. Ya, teman-teman sekali lagi dilatih menghitung teknik rekonsiliasi fiskal ini. Dan saya bocorkan ya, tugas kedua juga rekonsiliasi fiskal. Kalian perhatikan betul item-item yang ada di dalam rekonsiliasi fiskal yang akan saya berikan di Senin depan. Tugasnya seperti apa dan harus dikumpul di SSO. Jangan sampai tidak ngumpul ya. Tadi saya lihat ada hurul. Hurul ada nggak? Coba muncul. Hurul A ini. Nah, hurul A ini tugas sehari-harinya nggak tahu ya. Saya lihat tugas hariannya tidak mengerjakan seluruhnya. Ya, tolong semakin berlatih. Tapi untung UTS-nya cukup bagus ya. Jadi tadi sudah saya sebut. Maaf, Pak. Ya, kenapa? Bukannya saya sekali doang ya Pak yang wajib itu? Iya, yang wajib sekali. Tapi yang hariannya tidak. Kalau yang lainnya kan hariannya ada banyak gitu loh. Ya, siapa tahu kebetulan UTS-nya tidak jelek. Kalau UAS-nya nanti jelek, lalu tugas hariannya jarang mengerjakan, ya tidak ada penolongnya gitu loh. Kan kalau UTS-nya 8 misalnya, UAS-nya 4, ya tetap aja nilainya di marginal. Ya kan? Makanya tolong ini dikuasai betul ya. Hanya mengingatkan, saya tidak menganggap kamu jelek, ya nilainya tidak. Tadi sudah saya sampaikan, yang namanya saya sebut tadi itu berada di tapal batas. Tapal batas itu angkanya tidak menggembirakan. Ya. Termasuk ketua kelas nih, Pak Agus kemana? Pak Agus ini semakin jarang masuk di Zoom, ya. Dan tadi sudah termasuk yang berada di tapal batas, ya. Kenapa ini saya ingatkan? Karena saya tidak pernah menggubris, komplain maupun merengek setelah nilai diumumkan di SSO. Saya tidak akan bisa mengkoreksi lagi. Jadi kalau nilai sudah saya umumkan di SSO, kalian merengek seperti apapun, maaf ini saya. Ke saya itu sampai ada yang mau bayar loh. Pak udahlah saya bayar berapa, asal nilai saya tidak itu. Tetap saya tidak akan menggubris, ya. Jadi ada mahasiswa Setiami yang nyata-nyata Bapak, tolong nilai saya dirubah, saya bayar berapa yang Bapak minta. Saya tidak bisa. Kenapa? Karena sudah terjadi. Bukan berarti kalau belum terjadi juga saya bisa. Tidak. Saya ingin kalian lebih hati-hati dalam menjawab. Kalian lebih sering menjawab tugas-tugas harian. Nah, setelah UTS ini kan saya tidak ada tugas harian. Jadi saya utamakan tugas kedua nanti pertemuan 10 dan kuis kedua pertemuan ke-13. Ya, tolong diingat itu. Jadi upayakan masuk di sesi 8, 9, 10, minimal sesi 13 harus masuk. Ya. Syukur-syukur kalau kalian di Zoom semua ikut. Ya, kenapa? Karena mungkin kelas lain akuntansi pajak hanya ketemu Zoom 7 kali. Saya tetap 14 kali. Kenapa? Karena saya merasa kalian masih banyak kekurangan. Ya itu hanya tawaran ya. Kalau kalian tidak mengikuti ya silahkan. Itu hak dari kalian ya. Yang namanya hak boleh dilakukan, boleh tidak. Selama kalian sudah unggah materi di SSO kan sudah gugur kewajiban kalian. Tapi ingat ya, tadi saya sebutkan kalau sarjana administrasi publik lulusan Setiami
lalu menghitung rekonsiliasi fiskal tidak mahir, aduh, malu. Ya. Teman-teman, waktu kurang dari 1 menit. 1 menit, bukan 1 menit. Kurang dari 1 menit. Kalau Bapak mau nanya, Pak. ya silakan. Mau nanya, Pak. Ya. Itu yang PKP dikali 25% itu yang 551 tuh dari mana sih, Pak? Dari tadi saya ngitungin. 2204 Saya enggak itu. 2204 kali 25%. Oh, yang itu. Nah, itu kan